Selamat pagi semuanya. Selamat pagi anak-anak, Bapak Ibu guru, SD Putra Nirmala, serta karyawan SD Putra Nirmala pastinya, dan Papa Mama di rumah. Bertemu kembali dengan Renungan SD Putra Nirmala pada hari Selasa, tanggal 22 Maret 2022. Oke, di sini kita kedatangan Bapak Migoto. Gimana kabarnya Pak Migoto? Halo, selamat pagi. Kabarnya baik, luar biasa, Mem. Puji Tuhan. Tuhan. Dan di sini kelas kita, kakak kelas 6. Ada kakak siapa di sini? Halo, selamat pagi. Saya Selma dari kelas 6A. Kabar saya juga baik. Oke, puji Tuhan ya. Baik semuanya ya. Semoga yang di rumah juga baik-baik saja ya Pak ya. Amin. Oke. Nah, hari ini kita juga sudah mulai hari kedua untuk PTM kembali. Betul Pak? Oh iya, semoga Tuh. nanti segera 100% dan terbebas ya dari pandemi COVID ini. Berarti itu tandanya COVID sudah selesai ya Pak ya. Berharap Amin. seperti itu ya. Amin ya. Jadi sekarang ada yang di rumah juga Pak untuk mendengarkan renungan SD Putra Nimala kita. Iya, karena Oke. dengan mendengarkan firman Tuhan, itu menambah hal positif buat bekal hidup kita. Gitu, Mem. Oke ya, semuanya sehat-sehat, baik-baik semuanya. Nah, sekarang kita akan mulai mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Kita ambil sikap doa kita semuanya, lipat tangannya, tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami sungguh mengucap syukur ya Bapa atas hari yang baru ini. Bapa, Engkau selalu menyertai kami dalam setiap langkah kami. Sertailah kami dalam belajar, dalam aktivitas kami, baik di sekolah ataupun di rumah. Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan renungan-Mu. Kiranya Engkau dapat memimpin kami, agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Curahkanlah pula Roh Kudus-Mu, agar kami mampu tidak hanya mendengarkan firman-Mu, tapi melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa, kami mengucap syukur atas anugerah yang Engkau selalu berikan kepada kami. Kami serahkan doa ini hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke. Anak-anak serta Bapak Ibu semuanya, mari kita dengarkan firman Tuhan, Injil Tuhan pada pagi hari ini. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Petrus datang pada Yesus dan berkata, "Tuhan, sampai berapa kalikah aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Ketika ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi hutangnya,
raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dengan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskan dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawanannya itu. Katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan segala hutang itu. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Maka raja itu menyuruh memanggil hamba pertama tadi dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohon kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan dia kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Demikianlah Bapakku yang di surga akan berbuat terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Terpujilah Kristus. Baik. Selma, Memflo, hari ini Injil Tuhan mengingatkan kembali kepada kita tentang pengampunan. Ya, oke. Selma tadi mendengarkan ya Injil tadi ya? Ya. Baik Selma, di Injil tadi bahwa mengampuni kesalahan orang yang bersalah pada kita itu tidak hanya satu kali. Tapi berapa ya tadi ya? 7 kali, 70 kali. Kali berapa lagi nih? Jadi nggak ada habis-habisnya. Artinya kita tuh diajarkan untuk mengampuni tanpa batas. Luar biasa ya. Selma pernah atau pernah punya orang yang pernah, maksudnya apakah pernah ada orang yang bersalah pada Selma? Ada nggak? Ada sih Pak, tapi saya mah udah maafin kok. Luar biasa. Tapi apakah Selma masih ingat atas kesalahan itu? Masih sih Pak, tapi buat apa lah, nggak apa-apa lah Pak. Luar biasa. Begitulah Mem, ya. Ketika seseorang mengampuni kesalahan orang lain, sebenarnya yang pertama kali merdeka, pertama kali terbebas dari kesalahan itu adalah diri sendiri. Mempot juga punya pengalaman kayak gitu. Iya betul Pak, benar kata Pak Migoto gitu. Kalau kita pengen mengampuni, ampunilah dulu diri kita sendiri dulu ya Pak ya, biar lega gitu Pak ceritanya ya. Benar Pak? Iya, Ya, kita harus mengampuni dulu diri kita dulu, nanti kita baru bisa. Oh iya ya, ternyata
kalau kita udah mengampuni diri kita, berarti kita juga pasti bisa mengampuni diri orang lain. Gitu. Iya gitu, Mem ya. Jadi apa ya? Sebenarnya sih orang lain itu sebenarnya semua tergantung pada kita sebenarnya ya. Ketika kita berpenampilan bebas, bebas artinya tidak ada sangkutan yang membuat tidak nyaman, itu kenikmatan hidup itu akan semakin terasa. Artinya bahwa kemerdekaan hidup atau hidup yang merdeka itu bukan harus berperang seperti dalam kondisi saat ini ya, saudara kita yang sedang perang di Rusia dan Ukraina. Tapi sebenarnya kemerdekaan itu adalah suasana hati kita, batin kita sendiri. Nah, dunia di sekeliling kita, dunia di luar tubuh kita itu hanya pantulan. Pantulan dari kita. Coba kalau kita ketemu orang, wajah kita sumringah, ya. Pasti orang yang ketemu dengan kita juga akan tertular sumringah. Nah, karena kita ngelihat orang sumringah, hati kita pun ikut bergairah, ikut gembira, ikut senang seperti itu. Itulah kemerdekaan yang mungkin bisa jadi hakiki ya. Tanpa perang pun merdeka itu bisa, yaitu bermula dari diri sendiri. Tanpa bom, tanpa senapan, tetapi dengan mengontrol, mengendalikan diri, semua akan semakin indah. Seperti itu ya. Begitu kan Selma, ketika udah mengampuni dari kita tidak ada rasa jengkel kan ya? Ya, seperti itu, Pak. Benar. Coba bayangkan kalau kita mikirin kesalahan orang lain ya. Ya Mem ya, pasti wajah kita seperti wajah mau ke WC. Bayangkan orang yang ngampet tuh, tak sedap dipandang. Tapi bayangkan kalau orang yang keluar dari WC plong, karena tidak ditahan itu yang barang yang tidak bagus itu. Seperti itu. Jadi kesalahan atau sesuatu yang nggak bagus itu seperti tadi ya, kurang lebih seperti itu. Oke, Selma, Memplo, kita diajak sekali lagi untuk semakin mengampuni. Ya. Yang pertama, karena ketika kita mengampuni orang lain, itu sedang mengampuni diri sendiri. Betul. Oke, terima kasih. Semoga kita semakin diberkati. Amin. Oke, semuanya. Lipat tangannya, tundukkan kepalanya. Kita sudah mendengarkan renungan dari Pak Migoto dan cerita juga dari Kakak Selma. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas renungan pada pagi hari ini. Kiranya apa yang kami dengarkan, kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa, ajarkan kami agar kami dapat mampu semakin mengampuni sesama kami. Ajarkan kami pula agar kami dapat menjadi orang yang dapat memberikan berkat bagi sesama kami. Ampunilah kami ya Bapa, agar kami dapat layak menerima berkat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ini hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ya. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih Kakak Selma sudah mengikuti renungan pada pagi hari ini ya. Udah cerita-cerita ya Bapak ya.
Ya, Mem. Ya, Pak Migoto juga terima kasih, Pak. Ternyata Pak Migoto juga mengajarkan kita semuanya untuk saling mengampuni, memaafkan ya, Pak ya. Kalau kayak gimana Pak rasanya, Pak, kalau nggak berikan Jadi maaf, Pak? memang tidak mudah ya, Mem, ya Selma. Iya. Memang tidak mudah. Tapi kalau kita melatih diri sendiri itu nanti lama-kelamaan seperti air mengalir kok. Seperti itu. Harus ikhlas ya, Pak ya? Ikhlas itu proses sih, nggak bisa seperti balik telur gitu ya. Nanti Berarti nggak bisa ujuk gitu ya, Pak ya? nggak Ya, ada. Makanya ketika orang ngomong ikhlaskan saja, tidak semudah itu. Jadi ikhlas itu berproses. iya. Tetapi pemahaman kita, iman kita harus ditata, diarahkan Oke. seperti itu. Tuh, ternyata begitu teman-teman ya, adik-adik semuanya yang di Ya, rumah sama-sama dimanapun. belajar. Iya. Iya. Yang penting kita harus mengampuni dulu ya, Pak ya? Mengampuni diri kita dulu, baru kita bisa mengampuni orang lain. Iya, Oke. iya. Terima kasih Pak Migoto, terima kasih Selma. Selma. Terima kasih. Ya, terima kasih yang di rumah yang sudah mendengarkan renungan SD Putra Nirmala. Terima kasih Mama Papa semuanya, anak-anak yang di rumah, yang di sekolah juga. Oke, sampai bertemu kembali di renungan berikutnya. God bless you. Bye-bye.